Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati Kepala Lapas Bupati Ngawi beserta segenap pegawai, staf dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati santri-santri Masjid Al-Hidayah. Ini nyebutnya santri, bapak-bapak, mas-mas, atau bahkan mungkin siapa yang umurnya di bawah saya, adik-adik yang saya banggakan, insya Allah dirahmati Allah. Amin Allahumma. Sehat sejahtera ya. Allah uwangi dari bikin konen rompulan Allah buat ini silaturahim di uwangi dulu. Giling-giling kapan Kamis kedua, kena libur kapan nanti akhir kita sakit lagi. Alhamdulillah sehat sejahtera. Ya, ini ketinggalan enten wajah-wajah baru. Ada yang mungkin baru masuk 1 bulan, 2 bulan, nonton gitu. Ketinggalan enten. Ya, yang dari Tepang kan salam kenal. Pulau Idam. Asli pun saking Surabaya, tapi tempatkan dinas di Kota Sini Ngawi. Dari Kementerian Agama ditempatkan di Kota Sini Ngawi. Ada yang dari sini, kecamatan sini. Oh, kadang ya. Alhamdulillah. Sini nanti macam. Oh, Banaran. Banaran itu berarti dari sini nih, desa sini. Dulu pernah di kawasan ini, Pak. Dulu pernah di kawasan ini. Loh gitu. Oh, tahun gitu Pak. Pulau lepas dari kawasan ini 2022. Berarti tasik enten pulau mlebet tahun 2021 Covid kok. Nggih. 2021 atau 2022? Nggih, pulau mlebet awal 2021. Mungkin pulau mlebet dengan nggih. Banaran. Oh, asli itu Pak. Alhamdulillah sehat Pak nggih. Oh, nice. Yes, alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, untuk pagi setengah siang hari ini, insya Allah kita akan membahas sesuatu yang penting dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ulo badi bahas tentang tafsir tematik. Ini bukan masalah ilmiah bukan. Artinya tafsir tematik itu ulo lihat kuliah di ini tugas kali dosen pulau saat ini kita sekian utang almarhum Profesor Dr. Romruwi. Niku biang dari hari ini napa tugas kuliah dengan siswa ini ngerangkum tafsir tematik. Tafsir tematik itu satu tema diperlukan boleh di Al-Quran terus dirinci sampai saat ini manfaat saya itu kami pulau pribadi mungkin kalau saya bermanfaatkan kayak gitu nih. Kita bisa melihat satu tema di Quran itu secara keseluruhan. Karena ngapunten iki, Quran itu kan kakaknya pinten juz, Pak? 30. Kita niku saged khatam Quran kira-kira enten sakulan pisan jenengan khatam Quran? Enten nggih, alhamdulillah. Enten sing saged sakulan pisan. Niku lek macane nggih kan. Nek mempelajari ini kan mboten saged, Pak. Nek bertahun-tahun. Maka dikengken mendek satu tema mawon terus dikengken madosi teng Quran diurut sehingga kita saged ningali satu tema itu secara holistik, secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir. Nah, niki mangke sing dadi kula angkat, dadi kula aturaken yaitu tentang masalah zalim. Masalah kezaliman. Di sekitar kita kan banyak kezaliman dan bahkan kita sering menyebut zalim atau zulm. Tapi kadang kita betul semerap artinya dolim kadang kita bahkan ngarani wong dolim tibake ora wong dolim. Nah, iki dolim sing menurut Quran koyo ngopo. Lah niki supaya gampang kita langsung ningali Quran. Dolim itu seperti apa? Pertama, lafaz dolim niku nek teng bahasa Arab niku kan 3 kata dasar nih. Dzot, lam, terus mim, dzot, lam, mim. Niku nek jenengan padosi teng kamus Mu'jam Fahrus di Al-Fatihah Quran, kamus ensiklopedia Quran,
niku jumlahe 351 teng Quran. Lafaz sing kata dasar dot lam mim. Niku deriviasi kata-katanya banyak sekali, bentuk kata-katanya banyak sekali. Enten sing berbentuk fi'il madhi, mungkin sing nanti mondok nanti piring istilah fi'il madhi niku disebut 66 kali. Terus fi'il mudhari 45 kali, isim masdar 43 kali. Terus 137 kali isim takdir 16, mubalaghah 7 dan macam-macam. Pokoknya jumlahnya 351. Sing itu mboten kula, pun enten ulama. Nah, kula namung niku nganu tok, ngerangkum tok niku. Sing itu pun ulama. Lah saking 350 setunggal niku wau. Itu nanti bisa dijadikan sebab supaya kita gampang memahami bagaimana zalim dalam Quran. Itu jadi 7 tok. Jadi 350 setunggal niku nek dadi 7 tok pembagiannya. Pertama, zalim secara bahasa niku kan artinya peteng, artinya gelap. Nek istilah itu buku ini artinya itu habis gelap terbitlah terang. Niku nggih minadz zulumati ila nur istilahnya. Nah, ten Quran niku nyebut gelap zalim sing maknane gelap niku pas nyeritakno bayi tenggene weteng. Nah, iki langsung kula jujuk teng surat Az-Zumar ayat 6. Teng surat Az-Zumar ayat niki wau garis untuk kula tanda-tanda iki bekasi tanda ngaji rugi. Az-Zumar ayat niki. Niki tentunya diaturaken khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa hu fa anna tusrafun. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita semua dengan segala perbedaan kita niku kan diciptakan Allah dari dari tanah atau dari sperma? Nah, jenengan itu dari sperma atau dari tanah? Dari sperma, Pak. Sperma. Sing dari tanah itu Nabi Adam. Mbah kita Nabi Adam dari tanah asli. Lalu kita itu dari mani. Ngoten. Jadi nek teng Quran ku enten sing nyebut min turabin, enten sing min nutfah niku bukan berbeda. Lek nyebutin min turabin berarti itu nyebut nyeritakno Nabi Adam diceritakan dari tanah karena kan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi lek min nutfah ya kita manusia pada umumnya itu diciptakan dari sperma. Nah, di perut ibu kita itu mengalami kegelapan sampai 3 lapis. Fi dzulumatin thalath. Kegelapan 3 lapis itu mawon. Bayi pun jenengan nate ngancani garwane ku SG. Nggih, nate nggih, USG. Ten USG itu bukan koyo ana bayi ku kowe temu niki lho laki-laki ya, ini anu ketok iki. Niku kan koyokane ketok padahal sakjane weteng ten lebet niku. Cuma karena teknologi akhirnya iso ketok. Bayi niku kan dibungkus rahim, ten rahime ibu. Terus ten ndukure rahim piyambake tasik renang ten ngene napa air ketuban kan. Jadi itu tumbuk yang kedua. Tumbuk ketiga, rahim dan air ketuban itu ada di dalam perutnya ibu. Jadi tumbuk 3 lapis. Nah, itu yang bermakna zalim, yang bermakna kegelapan. Koyok bayi tenggene wetenge ibu. Kita dulu pernah berada dalam kegelapan. Yang alhamdulillah kemudian bisa lahir sampai sekarang, dikeluarkan Allah dari kegelapan menuju cahaya. Nah, iki mangke nggih saged jenengan pendet ibaroe atau jenengan ambil hikmahnya. Oh, biyen menungso kabeh ya saka peteng. Akhire sok metu dadi padang. Nek dulu mungkin kita berlumuran dosa atau pernah melakukan suatu kesalahan, ya kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah ya berarti kita calonnya dikeluarkan Allah dari kegelapan menuju terang benar. Itu kita sudah bersyukur alhamdulillah. Yang masa lalu itu purna. Kemudian yang kedua niki
zalim Quran itu menceritakan bahwa Allah niku mboten gada sifat zalim. Allah itu tidak mungkin menzalimi siapapun dan apapun. Mriki dicontohaken teng surat Yunus ayat 44. Teng Al-Qur'an kata zalim niku kan berlawan kata dengan adil. Berlawan kata dengan adil. Nah, sing jenengan waos Asmaul Husna niku kan enten ya adlu nggih. Nah, niku kan menunjukkan bahwa itu kebalikan dari sifat zalim. Allah tidak mungkin menzalimi apapun maupun siapapun. Dan mriki ayat 44. Kalau waos ben oleh barokah Quran kabeh. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi siapapun dari manusia, tapi justru manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Allah ora tahu ngomong nyolong, nyolong kan manusia dhewe. Allah ora tahu ngomong wong mateni, dhek mateni dhewe. Allah ora tahu ngomong wong mendem, dhek dhewe sing karepe mendem. Nah, iki bukan berarti terus pembahasan mlebune takdir mboten. Ini membahas ikhtiarnya manusia. Manusia itu kan diberi pilihan untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Dan kebaikan itu oleh Allah sudah disiapkan ganjarannya berupa pahala, berupa surga, ketentraman hati, kenyamanan hidup dan macam-macam. Sedangkan kalau manusia itu memilih kepada keburukan, ya Allah sudah menyiapkan ancamannya berupa neraka, berupa dosa, petenge hati atau sehati. Itu kan sebagai imbalan atas ikhtiar kita masing-masing. Allah tidak mendolimi, makanya Allah disebut adil. Allah memasukkan seorang hamba ke neraka atau menghukum hambanya itu bukan karena Allah dolim atau tidak sayang kepada kita, bukan. Tapi karena justru itulah balasan yang setimpal diberikan pada manusia yang ikhtiarnya diarahkan kepada keburukan. Karena kalau tidak ada seperti itu, kalau Allah tidak mempunyai sifat keadilan, akan rusak jagat, Pak. Jagat akan rusak. Bayangkan ketika Allah hanya ngapunten nggih di konsep agama lain itu kan dianggap bahwa Tuhan, atau jangankan di agama lain saja, di pecahan Islam ya. Islam itu kan ada banyak aliran. Di salah satu aliran Islam itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu hanya memberi pahala saja. Allah hanya memberi yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk itu bukan Allah. Kalau Allah tidak membalas yang buruk-buruk, lalu siapa yang membalas keburukan itu? Berarti ada sesuatu yang keburukan ditimpa manusia yang ternyata itu bukan dari Allah, dan itu tidak mungkin. Semua yang diterima manusia, baik buruk maupun baik, itu semua dari Allah karena balasan untuk amal perbuatan kita sendiri. Jadi kita bisa milih saja nih Pak. Kita itu bisa milih mau diberi balasan yang baik atau yang di balasan buruk, bisa. Karena kita diberi Allah syariat Islam, diberi Allah akal, diberi Allah hati nurani. Andai kata mohon maaf, jenengan tidak tahu secara detail hukum Islam, secara detail ini apik apa ini haram apa halal, jenengan dereng saged menganalogikan seperti itu. Jenengan tanya kepada hati kecil jenengan sendiri-sendiri. Jenengan tanya kepada hati nurani jenengan sendiri. Umpama aku nglakoni ngene ku atiku ayem apa ora? Aku nglakoni ngene ku atiku gelisah apa ora? Makanya Kanjeng Nabi kalau ketika ditanya Kanjeng Nabi keburukan atau dosa itu apa sih? Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita gelisah, tidak. Lah kalau mau melakukan apa-apa bagaimana caranya kalau kita tidak tahu syariat Islam secara detail, hukum secara detail, kita tidak paham, hafal KUHP, kita nggak hafal. Ya gampang, istaftik qalbak, tanyakan hatimu. Kalau hatimu mengatakan aku nglakoni ngene iki tenang, ayem, didelok wong ya ora wedi, maka itu berarti kebaikan. Kalau ketika melakukan itu terus hati takut, gelisah, khawatir, keponangan wong, digeruduk wong, ditawur wong, nah berarti itu keburukan. Jadi barometer penilaiannya itu
satu syariat Islam, yang kedua akal pikiran kita, yang ketiga yang paling rendah dan yang semua orang jenis orang Allah semuanya punya, yaitu hati nurani, hati kecil. Insya Allah Pak, lo yakin Mas. Sakwelek-elek wong ku nang hati kecil iku nek enek ngapunten nggih. Enek wong tuwa terus tiba, jenengan kula mboten. Enek wong tuwa tiba napa nang kalen napa mesti kan hatine kok ngesakne, metu empatine. Bahkan ngapunten nggih, bocah-bocah ten jowo sing tatuane sak kujur awak. Wis genjrang-genjreng luar biasa, tindikan luar biasa. Iku ngerti wong tuwa nonton sepeda yo ora mentol. Masih ada hati nurani dan itu fitrah dari Allah. Kita syukuri. Kemudian yang ketiga di Quran itu dzaliman itu menyebut bahwa menegaskan si pertama bahwa Allah tidak zalim. Justru manusialah yang zalim. Lah manusia zalim niku teng mriki disebutaken sampai 2 bab. Enek manusia zalim niku nang awake dhewe. Orang larang wong liya, orang menzalimi wong liya, tapi zalim nang awake dhewe. Teng mriki disebutaken contone teng ngene surat Al-Ankabut ayat 68. Al-Ankabut niku surat 29 ayat 68. Teng mriki diaturaken wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Allah itu tidak mendolimi manusia, tapi justru manusia itu mendolimi sendiri. Bahkan yang didolimi itu adalah dirinya sendiri. Contoh mendolimi diri sendiri nopo? Siji sing paling jelas gini ku ngelanggar syariat Allah. Wis ngerti nek haram dianggar, wis ngerti nek maksiat dilakoni. Ono penggawean halal, penggawean haram sing dipilih malah penggawean haram. Enek banyu putih karo topi miring sing diombe malah topi enek sego pecel karo sabu-sabu sing disedot malah nah mungkin sego pecel ya jek enak ya permen-permen es krim ya jek enak ciwake tur yo dijual bebas orang delik-delik sing delik-delik kok malah kepengin malah sing enak-enak malah akeh tur kok malah jangankan dalam hal kemaksiatan Pak Mas. Dalam hal ibadah kalau melampaui batas saja sampai menyebabkan fisik kita tidak kuat itu disebut kedzaliman. Ada orang ibadah sampai melampaui batasnya. Contoh, mohon maaf, puasa itu kan saya bagus sekali. Tapi kalau puasa itu sampai ngebleng, sampai puasa sampai ngebleng, sampai kemudian dirinya tidak punya waktu untuk istirahat, tidak ada konsumsi gizi nutrisi untuk dirinya, maka itu boleh awalnya sampai rokok, awalnya sampai kuru, sampai tidak bisa melaksanakan aktivitas atau ibadah yang lain. Itu nggih boleh. Kanjeng Nabi bolak-balik Pak Mas. Napa niku negur sahabat sing ibadah itu kebablasan. Mungkin sering diceritakan ya, ada 3 orang yang datang ke dalamnya Kanjeng Nabi. Waktu itu yang nemunya adalah salah satu istrinya Kanjeng Nabi. Terus mereka bertiga ini tanya, bagaimana ibadahnya Nabi? Terus istrinya Kanjeng Nabi ini menceritakan ibadah Kanjeng Nabi biasa-biasa saja. Waktu sholat ya sholat, puasa ya puasa, istirahat ya istirahat, ya ngeloni bojo ya ngeloni bojo, pokoknya normal-normal aja. 3 orang ini merasa heran loh, cari Nabi kok ibadahnya biasa. Terus 3 orang ini membanggakan ibadahnya masing-masing. Saya loh tidak beristri atau membujang karena saya khawatir pasangan saya, istri saya nanti ganggu ibadah saya, sehingga seluruh hidup saya abadikan untuk ibadah. Terus satunya kalau saya itu puasa terus. Saya puasa terus, saya nggak pernah mokel. Sing siji saya sholat malam semalam suntuk, tidak pernah tidur.
Terus Kanjeng Nabi karena mendengar ucapan seperti itu akhirnya keluar. Terus kemudian mengatakan, dan dia rodok ditegur. Awakmu ibadah wapi osundul langit, tetep ra iso ngalahno nabi. Nabi sak api-apike wong. Tapi nabi sak api-apike wong tetep enek istirahate. Yo nikah. Ya cuk jomblo tok ae. Tuku sabun akeh, kaya opo. Terus yo poso yo mokel. Yo salat yo sare. Jadi Nabi itu kehidupannya normal agar apa bisa diikuti, bisa diteladani oleh umat. Kalau Nabi terus tidak beristri, puasa tidak pernah mokel, tidak pernah batal, seluruh hari digunakan untuk puasa, terus sholat sepanjang malam, ya umatnya geblak kabeh, nggak bisa ditiru. Nah, maka itu manusia itu sebenarnya sudah dipilih yang itu tadi untuk memanajemen waktunya masing-masing. Kalau waktunya ibadah, ya ibadah, waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan sampai melakukan sesuatu yang melampaui batas, baik itu dalam hal syariat maupun dalam hal kebaikan. Kayak tadi, kayak ini poso tapi melampaui batas, kayak ini sholat tapi melampaui batas, sampai melupakan hak-hak yang lain, sampai ibadah kemudian melupakan anak istrinya, melupakan nafkah pada keluarganya. Itu dolimi awalnya badannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu yang keempat yaitu manusia itu zalim kepada orang lain. Ya, ada orang zalim kepada dirinya sendiri. Ngapunten contoh dosa yang ditanggung sendiri. Kalau gak ngerugikan wong liya lah asalane. Aku mendem dhewe gak ngejak kanca. Aku nyolong yo nek nyolong ngerugikan wong liya. Sing awake dhewe. Aku gak sholat yo gak sholat dhewe, gak ngejak kancaku bolos sholat. Aku mah elek dhewe, gak ngejak wong liya. Tetep ngono kuwi elek. Tetep aja. Aku kan gak mateni iku bisa di analoginya bisa dibalik. Aku kan gak mateni wong, aku kan mateni awakku dhewe. Padha wae. Bunuh diri termasuk dosa terbesar di dalam Islam. Dosa terbesar bunuh diri. Bahkan orang itu ketika ikut jihad fisabilillah kok bunuh diri gak sido oleh syahid, oleh ini sangit namanya, oleh sangit. Sahabat Nabi itu pernah Pak Mas ikut jihad fisabilillah, luar biasa gagahnya, mati wong kafir piro-piro, sahabat sing liya sampai takjub. Ternyata di akhir peperangan dia itu ditemukan tergeletak bersimbah darah di tengah-tengah pertempuran. Setelah pertempuran selesai, terus sahabat Kanjeng Nabi itu sama-sama memuji, Mas Allah pahlawan tenan nih, pahlawan nih, harus dikaruniai bintang perak karena dia itu membunuh orang kafir beberapa. Terus Nabi datang, terus Nabi bilang, gua final, dia ini dalam neraka. Loh, kok bisa Kanjeng Nabi? Dia itu kan berjuang fisabilillah, jihad sampai dia terbunuh. Dia itu gak terbunuh, dia itu ketika perang terluka parah, tapi gak mati-mati Pak. Terluka parah gak betah, akhirnya pedangnya disebetno awake dhewe. Akhirnya ditusuk awake dhewe karena sakit yang tidak bisa menahan. Nah itu karena Kanjeng Nabi malah gak jadi mati syahid. Makanya syahid itu kan ada 3. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Nek syahid akhirat itu secara hukum duniawi dia tidak syahid, tapi dapat pahala syahid. Contoh orang mati dalam tengah-tengah bekerja mencari nafkah yang halal. Ketika bekerja, nopo supir, nopo kecelakaan kok sedo, niku syahid akhirat. Bocah nuntut ilmu, nopo mondok, nopo tengkuti kuliah, lupa sepeda motor terus budal kuliah, kecelakaan sedo, mati ini mati syahid akhirat. Secara duniawi diurusi seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Tapi secara pahala akhirat di hadapan Allah dia mendapat pahala syahid. Yang syahid dunia kayak wau, didelok wong liya kayak pahlawan mati syahid fisabilillah, tapi ternyata dia bunuh diri. Maka syahidnya duniawi saja. Hanya dilihat dunia tapi di hadapan Allah dosa besar.
Nah, yang paling bagus itu ya syahid dunia akhirat. Ya yang mengikuti mengikuti Nabi, para sahabat, kemudian perang jihad fisabilillah dan memang terbunuh oleh orang kafir. Nah, itu yang dihukumi syahid dunia akhirat. Sehingga jenazahnya niku tidak boleh tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dikafani, hanya disolatkan dan kemudian dimakamkan dengan baju perang yang bersimbah darah. Nah, niku syahid. Nah, orang itu kadang mendoliminya sampai mendolimi diri sendiri dan bahkan sampai mendolimi orang lain. Nah, mohon maaf, mungkin di antara kita itu banyak yang kejahatan kita itu mendolimi orang lain. Contoh mencuri. Mencuri itu kan mendolimi orang lain, Pak. Kita tidak tahu, mohon maaf, kita tidak tahu orang yang kita curi itu dalam keadaan seperti apa. Apa benar orang yang kita curi itu benar-benar tidak membutuhkan harta yang kita curi? Jangan-jangan orang yang kita curi itu hartanya justru kalau digunakan untuk berobat, untuk operasi. Terus ternyata kita tipu. Tadi subuh itu hampir kena penipuan saya. Kemarin ikut webinar, ikut Zoom webinar, ada sertifikatnya. Pagi-pagi pada subuh ada orang ngaku panitianya karena profilnya itu ya profil kayak panitia itu. Terus dia mengatakan suruh ngirim kode OTP untuk digunakan mengirimkan sertifikat. Oh, penipuan. Saya lihat namanya ternyata bukan termasuk admin dari webinar itu, dia termasuk peserta, tapi dia menggunakan profilnya panitia. Sakit yang nonton ini, nipu orang untuk ya itu tadi, untuk memeras orang atau untuk nguras hartanya. Nah, kita kan tidak tahu, Pak, Mas, apakah orang yang kita tipu, orang yang kita curi itu memang benar-benar tidak membutuhkan harta itu. Jangan-jangan ternyata dia membutuhkan harta itu untuk sesuatu yang darurat, mengobati anaknya, yang ternyata kemudian gagal operasi karena uangnya kita curi. Naudzubillah, akhirnya terus anaknya meninggal. Lah dosanya pencuri lah tumpuk-tumpuk akhirnya. Wis dosanya menyebabkan anaknya mati gak jadi operasi. Maka sebelum melakukan sesuatu, monggo dipikir terlebih dahulu. Tadi loh, kita itu diberi Allah batasan syariat Islam. Kita diberi Allah akal sehat, logika yang sehat. Dan yang paling terakhir menjadi benteng kita juga diberi hati nurani. Jangan sampai melakukan sesuatu yang sampai itu mendolimi diri kita atau juga bahkan mendolimi, merugikan orang lain. Nah, terus akibatnya yang keenam, akibatnya berbuat dolim seperti apa? Akibatnya kedoliman itu niki teng surat Syura. Dan surat Syura ayat 45. Sudah mau jamnya? Bentar, insya Allah cukup waktunya. Syura ayat 45. Ala inna dzalimina fi adzabin muqim. Jadi orang yang zalim baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain itu disiapkan Allah auzubillah api neraka. Kedzaliman itu sampai menyebabkan masuk neraka bagi yang bagaimana yang tidak bertaubat secara sungguh-sungguh. Kalau tidak bertobat secara sungguh-sungguh dan mati dalam keadaan zalim seperti itu, maka ya disiapkan api neraka. Bahkan Masya Allah, di salah satu hadisnya Kanjeng Nabi di Musnad Ad-Dailami itu disebutkan khamsun yu'ajjalu li sahibihinna al-uqubah. Ada 5 dosa yang dosa itu diberikan atau dicicil oleh Allah siksanya di dunia. Karena mestinya aturannya umatnya Kanjeng Nabi itu kan kullu dzambin yu'akhirullah ma fihi masya'a fil akhirah. Allah itu kan biasanya untuk umatnya Kanjeng Nabi, khusus umatnya Kanjeng Nabi, itu dosa kita itu ganjarannya nanti ditunda sampai di akhirat.
Berarti kita diberi waktu tobat sampai sepanjang umur kita. Itu normalnya idenya seperti itu. Tapi ono dosa sing kenemenen. Sing dosa kenemenen ini saking gregetane Allah niku sampai 5 dosa ini itu dicicil siksanya di dunia. Nanti di akhiratnya diberikan, tapi di dunia sudah diperlihatkan. Cicilannya wis DP-ne wis metu nang dunia wis. Apa itu al-baghyu, yaitu kedzaliman. Kedzaliman baik diri sendiri maupun pada orang lain itu dosanya nanti langsung diberikan di dunia. Padahal nanti simpanannya yang paling banyak, balasannya nanti di akhirat, tapi sudah dicicil di DP di dunia. Makanya orang ketika melakukan kedzaliman itu hidupnya ya enggak benar. Kadang mohon maaf, kadang kena kita sendiri, kita jadi sakit-sakitan. Kadang naudzubillah ini yang paling dihindari para ulama. Ada kedzaliman yang kita tidak merasakan akibatnya, tapi keluarga kita, anak kita merasakan akibatnya. Ada ulama itu yang ditanyai, Pak, kayak ngopo anakku kok panas, kok gak mari-mari, tak tambah nanti kok gak mari. Terus ditanyakan, ngapunten, wau dalu makno apa bocah iki? Nggih biasa mak sego goreng biasa karo keluarga. Ngapunten, tumbasi saka duit pundi? Belinya dari uang apa? Yo ngemplang duit pabrik itu, yo ngerekap markup anggaran itu lah, yo itu awakmu gak apa-apa, bojomu ora apa-apa, tapi anakmu ora kuat. Anakmu itu cek fitrah, cek suci, mbok pangani perkara sing haram yo lara, yo sumer tok lumayan. Nah terus mari operasi. Maka kadang-kadang kedzaliman itu kita diperlihatkan oleh Allah tidak ke diri kita. Nek sebagai kita orang tua kan sampai ndonga ini, ya Allah nek kula yang tenang kali ya Allah. Jenengan paling ten kula, ampun ten anak kula, ampun ten bojo. Kan sampai ngono Pak. Nek kita sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab kan pengen koyo ngono. Tapi Allah enggak punya rencana lain. Nah kan dikei penyakit gak sadar-sadar. Kesuwen bojomu ae tak kena. Anakku tak kena. Ben mripatmu melek. Nah, kadang kita itu ada sesuatu kedzaliman yang kita lakukan yang akibatnya justru diterima oleh keluarga kita. Untuk apa? Ya untuk mengingatkan kita. Karena kita diingatkan Allah berulang kali dengan cara-cara yang berbagai macam tidak sadar-sadar. Maka Allah caranya seperti itu. Makanya jangan sampai kedzaliman kita itu menyebabkan merugikan keluarga kita sendiri. Kemudian ada al-baghyu, ada al-ghodar, dan penipuan. Penipuan itu juga akibatnya nanti diberikan DP di akhirat. Terus uququl walidain, napa durhaka kepada orang tua. Terus qat'ur rahim, qati'atur rahim, memutus silaturahim. Dan terakhir itu ma'rufun la yushkar, suatu kebaikan yang tidak kita berterima kasih atas kebaikan itu, tidak tahu terima kasih. Kelakuan sing gak tahu matur nuwun itu akibatnya diberikan DP-nya di dunia. Pun terakhir. Kalau Allah menceritakan tentang kedzaliman sebegitu dahsyatnya dengan berbagai macamnya, maka bagaimana caranya kita untuk menghindari kedzaliman? Ternyata Allah memberikan resep. Untuk memberikan resep. Ya resepnya ya dengan cara kita mengikuti syariat Islam. Allah itu mengatur syariat Islam. Kalau kita lakukan benar-benar sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, pasti itu akan menghindarkan kita dari kedzaliman, baik kepada diri kita maupun pada orang lain. Dan ditambah dengan doa kita. Nah, jadi ada ikhtiar jasmani berupa kita melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga ada ikhtiar batin berupa doa. Yang doa ini insya Allah juga kita pernah lafadzkan. Ini di sini dicontohkan bentuk doanya di surat Al-Mu'minun ayat 94. Surat Al-Mu'minun ayat 94. Ini poetik sekali doanya. Di sini disebutkan Rabbi fala taj'alni fil qaumid dzalimin. Ya Allah, jangan jadikan aku termasuk dalam golongan kaum-kaum yang zalim.
Jenengan pernah ingat ceritanya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam itu kan sajane gak dosa, sajane secara mata syariat itu tidak dosa, karena beliau itu kan makhluk pertama atau manusia pertama yang lugu sekali. Beliau tidak tahu kalau ada makhluk yang berani berbohong atas nama Allah. Beliau tuh tahunya nek wong ngomong mesti jujur. Dilalah iblis wani bujuk tur sumpahe atas nama Allah, terus dikongkon mangan buah iku. Lah Nabi Adam lugu, oleh ta iki? Dipingi kok jare gak oleh, saiki oleh. Akhirnya terus dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa, terus akhirnya dihukum oleh Allah. Itu pun Allah memberikan solusi. Setelah beliau dianggap dalam tanda petik berdosa atau bersalah, itu kan diberi solusi oleh Allah, yaitu diberikan doa. Insya Allah dengan sering melafalkan dan bahkan insya Allah juga apa? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kalau jenengan pahami maknanya, itu tidak ada yang minta. Di doa itu tidak minta ya Allah ampunilah aku, tidak ada. Allah maghfir lana, tidak ada. Itu hanya iqrar, pernyataan, ya Allah saya sudah menganiaya, mendolimi diri saya sendiri dengan cara melanggar perintah, melanggar aturan. Kalau engkau tidak mengampuni saya, mengampuni istri saya, maka niscaya saya dan istri saya akan menjadi orang-orang yang zalim. Itu kan tidak ada permohonan maaf, tidak ada permohonan ya Allah ampuni, enggak ada. Tapi justru lafaz itulah yang dianggap sebagai istighfar yang baik. Karena itu pengakuan kita kepada Allah, ya tidak lain pengakuan sebagai seorang hamba yang berdosa. Makanya setiap malam Jumat ya, para ulama kita, khususnya ulama Nusantara, itu kan membiasakan kita untuk membaca syair ini loh Pak, ilah-ilas. Ilahi ibas tuyil firdaus si'ala wa la'wa ala'il jahimi fahabli Ilahi ya Allah, Abdukal Asi, ini loh hambamu yang bermaksiat, ini loh hambamu yang bersimbah dosa kemaksiatan. Abdukal Asi ataka, yang sedang mendatangimu sekarang. Kita dulu jauh dari Allah, sering lupakan Allah, sholat bolong-bolong, poso ya kadang-kadang nek umat, atau ngaku-ngaku nek nek poso. Kadang nang masjid lalu sholat tapi boleh sandal, macam-macam. Sekarang ya Allah, saya sekarang mendatangi ya Allah. Mukirrom bidzunubi, ya Allah saya sekarang mengakui bahwa saya berdosa ya Allah. Kadang ngapunten, ada orang melakukan dosa atau kemaksiatan atau kriminalitas itu nggak mau mengakui Pak, nggak mau mengakui. Saya kan gini karena ini, saya kan gini kan karena diajak, saya kan gini kan karena kebutuhan saya kan, loh akhirnya dia tidak mau mengakui bahwa dirinya yang salah. Nah, buatan sami-sami ini ngilino kami pribadi juga, saling mengingatkan wa tawasau bil haq wa
Katakan pun ada yang ditanyakan dari sini. Cukup insya Allah ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat hidayah Allah, diberi kesehatan, umur panjang. Nah, sisa umur kita ini diberikan taubatan nasuha oleh Allah, dan insya Allah nanti kalau memang direstui oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan lebih baik dengan orang tua kita, orang tua yang mencintai kita, menyayangi kita, dan kita bisa membahagiakan mereka tidak hanya di dunia saja, nanti sampai kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an